Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dehan Aprianto dengan NPM S1J02414, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Saya akan menjelaskan proyek metode morfologi spesies Rosa multiflorae dari familia Rosaceae dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjanah MP. Selanjutnya, yang pertama yaitu morfologi akar, terdiri dari sifat akar. Akarnya tumbuh ke pusat bumi, geotrop menuju ke air, hidrotrop meninggalkan udara dan cahaya. Tidak berbuku, warnanya tidak hijau, bentuknya meruncing. Akar terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, leher akar atau pangkal akar, ujung akar, yang ketiga batang akar, yang keempat cabang akar, dan kelima serabut akar, yang keenam rambut akar, yang ketujuh tudung akar. Sistem perakaran pada mawar yaitu akar tunggang karena termasuk ke dalam tumbuhan dikotil. Akar tunggang yang bercabang sehingga memberikan kekuatan yang cukup besar. Dan yang ketiga, pada perakaran mawar tidak memiliki sifat dan tugas yang khusus. Fungsi akar yaitu memperkuat berdirinya tumbuhan, menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam tanah. Selanjutnya, morfologi batang. Yang pertama, sifat batang akrinomorf, tumbuhnya ke arah matahari, selalu bertambah panjang dan mengandalkan percabangan. Batang juga memiliki fungsi sebagai mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah seperti daun dan bunga. Yang kedua, menjadi penimbunan zat-zat makanan. Yang ketiga, termasuk ke dalam tumbuhan berbatang jelas, yaitu batangnya berkayu dan bentuk batang yang bulat memanjang dengan permukaan batang berduri. Percabangan batang yaitu bersifat monopodial, bersifat sirung pendek, arah tumbuhnya cabang condong ke atas, dan umur tanaman tumbuhan menahun atau tumbuhan keras. Selanjutnya yaitu morfologi percabangan batang. Yang pertama, tipe percabangan monopodial atau batang utama terus tumbuh memanjang. Simpodial, batang utama berhenti tumbuh dan digantikan oleh cabang lateral. Yang kedua yaitu bentuk dan struktur batang. Batangnya berkayu. Mawar termasuk tanaman semak atau perlu dengan batang berkayu. Yang kedua, berduri. Hampir semua spesies mawar memiliki duri berbentuk melengkung atau lurus sebagai perlindungan. Yang ketiga, tunas aksilar, percabangan muncul dari ketiak daun. Yang ketiga itu pola pertumbuhan tegak seperti pada mawar hybrid, merambat seperti pada mawar rambat yang membutuhkan penyangga. Yang ketiga, menyemak. Mawar liar atau beberapa varietas memiliki banyak percabangan dan tumbuhan menyebar. Selanjutnya, morfologi daun. Yang pertama itu fungsi daun, tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ pernapasan. Yang ketiga, tempat terjadinya transpirasi. Daun juga memiliki bagian. Yang pertama, tangkai daun. Yang kedua, helaian daun. Yang ketiga, ibu tangkai daun. Dan selanjutnya termasuk ke dalam daun lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Tangkai daun berbentuk pipih dan menebal pada pangkalnya, yaitu faktor identifikasi daun. Yang pertama, bentuk daun jorong, ujung daunnya runcing, pangkal daunnya tumpul, pertulangan daunnya menyirip, tepi daun toreh merdeka dengan klasifikasi bergerigi. Yang keenam itu daging daun seperti kertas. Selanjutnya, warna daun hijau. Yang kedelapan, permukaan daun gundul. Daun mawar termasuk ke dalam daun majemuk, itu terbagi menjadi 2 bagian daun majemuk, ibu tangkai daun, tangkai anak daun, dan anak daun atau helaian. Daun majemuk menyirip gasal dengan anak daun yang berpasangan. Daun majemuk menyirip ganda 2. Selanjutnya itu morfologi bunga. Yang pertama, fungsi bunga, organa polinasi dan organa fertilasi. Yang kedua, untuk propagasi keturunan atau penyebaran. Yang ketiga, membentuk buah. Selanjutnya itu ada termasuk bunga lengkap, memiliki benang sari, putih kelopak, dan mahkota bunga. Yang ketiga, bunga sempurna karena memiliki kelamin. Yang keempat, bunga menjemuk. Yang keenam, susunan bunga.
biji. Yang selanjutnya tumbuhan poligami karena memiliki dua kelamin dalam satu bunga. Yang selanjutnya letak parietum mawar di atas receptaculum. Yang selanjutnya simetri bunga, asimetri atau tidak memiliki simetri. Selanjutnya bentuk receptaculum mendukung putih dan benang sari atau androgynivore. Yang selanjutnya bentuk kelopak yaitu bergerigi particius. Yang selanjutnya membentuk mahkota lepas atau bebas. Fungsi mahkota sebagai tarik binatang yang menjadi perantara penyerbukan. Selanjutnya itu morfologi buah. Yang pertama, pergolongan buah mawar yaitu buah sejati, bagian metamorfosis, dasar bunga dan bakal biji. Yang selanjutnya tipe buah yaitu buah kurung, dan selanjutnya jumlah buah yaitu buah ganda. Selanjutnya morfologi biji. Yang pertama, bagian biji terdiri dari kulit biji dan inti biji. Selanjutnya klasifikasi kulit biji tertutup atau agripsome oleh sebab itu terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam. Tipe biji pada mawar yaitu perkecamahan epigel. Yang selanjutnya morfologi organ metamorfa dan aksesoria. Yang pertama organ metamorfa yaitu duri, modifikasi epidermis batang untuk perlindungan, stolon batang bawah tanah yang membantu perkembangbiakan vegetatif. Yang selanjutnya batang berkayu yaitu berfungsi sebagai menopang dan menyimpan cadangan makanan. Yang bagian yang kedua organ aksesoria yaitu organ tambahan seperti kelenjar nektar untuk menarik serangga penyerbu. Yang kedua itu daun penumpu atau stempula melindungi tunas muda. Buah palsu memodifikasi reseptakal untuk melindungi biji. Selanjutnya itu manfaat dari mawar ya. Yang pertama obat jerawat alami, yang kedua melembabkan kulit wajah, yang ketiga mencerahkan warna bibir, yang keempat mengatasi peradangan pada kulit, yang kelima penghambat penuaan dini, yang keenam baik untuk sistem pencernaan, yang ketujuh meredakan sakit kepala, yang kedelapan menurunkan berat badan, yang kesembilan meningkatkan sistem imun, dan selanjutnya menyehatkan mata. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.